Pak Jokowi itu kan sekarang adalah rakyat biasa seperti kita, dan beliau dikunjungi begitu banyak oleh saudara-saudara kita dari penjuru tanah air bahkan luar negeri. Nah, beliau berkeinginan untuk membalas kunjungan itu sebagai silaturahmi kerakyatan. Hanya itu yang ingin beliau lakukan. Kemudian mungkin ada yang lain-lain mengait-ngaitkan dengan politik. Yang pasti politiknya adalah politik kebangsaan. Ya, Pak Jokowi kan tidak lagi pejabat. Pak Jokowi tidak lagi perlu disambut secara formal. Beliau ingin datang sebagai rakyat, bertemu dengan rakyat yang notabene adalah saudara-saudara kita, sesama rakyat Indonesia. Beliau kan tidak lagi dengan simbol-simbol negara, simbol-simbol kepresidenan, kan sudah selesai menjadi presiden ke-7 dan sekarang dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita bertanya apakah Bapak cukup mantap dari segi kesehatan, kebugaran untuk datang ke daerah-daerah nanti. Dan kita harapkan kawan-kawan daerah menyambut Bapak. Jadi dan Bapak jangan disambut seperti pejabat. Beliau sambutlah dia sebagai rakyat juga gitu loh. Jadi biar membaur. Kalau nanti seperti pejabat kan repot kan. Rakyat mau salaman nggak bisa, mau minta foto nggak bisa gitu ya. Jadi sekitar itu aja kita ngomong santai aja, gak ada yang serius kok. Halo pemirsa Coklat TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Ini ada alasan nih saya pakai jaket ini, jaket putih yang saya suka ini. Karena narsum saya salah satunya adalah Bang Zulfan Lindan. Jadi ini hadiah Bang Darmizal. Ini ceritanya itu Bang Zulfan lagi di Eropa. Tiba-tiba WA saya, Mas Sahal ukuran ininya apa? Jaketnya. Wah, luar biasa, istimewa banget gitu. Akhirnya dibelikan ini oleh-oleh ini. Makasih Bang Zulfan. Jadi makanya saya pakai ini, Bang. Jadi beda nasib kita. Nah, maksud saya menyindir sebenarnya. Aku saat yang bersama nih telepon Bang Zulfan juga. Oh gitu. Beliau cuma nanya nomor telepon seseorang. Bukan nanya ukuran jaket. Bukan nanya ukuran jaket. Gimana mau nanya? Kita belum apa ngomong, dia udah kasih kaos sama aku. Oke, saya ini merasa senang kali ini bisa ngobrol dengan dua tokoh yang menurut saya juga ya cukup sering juga di Seruput, Bang Darmizal dan Bang Zulfan. Karena beliau ini beberapa hari lalu itu ke Solo bertemu dengan Pak Jokowi. Nah ini menurut saya kita perlu mendengar spill lah gitu ya, cerita apa yang diperbincangkan kedua tokoh ini dan beberapa orang ya Bang ya, ketemu Pak Jokowi di Solo. Karena kan seperti kita tahu Pak Jokowi akan melakukan apa istilahnya kunjungan nasional lah ya, belusukan nasional atau apa turun gunung atau apa gitu ya. Dan kalau nggak salah mulainya kan Juni ini ya Bang ya, bulan ini dan bulan depan kalau nggak salah ya. Dan narasi yang berkembang kan macam-macam tuh. Kan kalau dalam narasi yang positif kan itu Pak Jokowi sekarang sudah sehat gitu ya, sudah fisik sehat dan pulih ya. In his prime lah gitu ya, kesehatannya pulih, dan Pak Jokowi itu mendapat banyak kunjungan dari berbagai kalangan dan sekarang melakukan kunjungan balasan gitu ya. Nah, tapi narasi yang nyerang juga banyak. Wah, Jokowi itu tujuannya pengen menyelamatkan anaknya, Kaisang dan Gibran, terutama Gibran katanya. Gibran posisinya terancam dari segi politik gitu untuk 2029. Terus ada yang bilang kalau mau keliling tunjukkan aja dulu ijazahnya katanya. Misalnya Pak Jarod PDIP kan tiba-tiba nyerang soal ijazah gitu kan, apa hubungannya gitu. Jadi itu narasi miring banyak lah beredar. Tapi saya ingin tadi kan teasernya sudah kita saksikan ya. Jadi Bang Darmizal memberikan pernyataan, Bang Zulfan memberikan pernyataan soal kunjungan kerakyatan, soal sebagai rakyat dan seterusnya. Saya pengen mulai dari Bang Darmizal dulu. Gimana Bang? Baik. Jadi kalau tadi Bang Zul sedang di Eropa telepon Kang Sahal tanyain ukuran jaket,
Aduh, saya baru tahu sekarang, Bang. Padahal di saat yang bersamaan setelah itu barangkali abang telepon saya nanya nomor telepon seseorang. Kenapa nggak nomor jaket aku juga ditanya gitu. Ini memang beda. Bang Zul kadang-kadang kurang sayang sama Makanya adik Bang yang perlu satu ini. perlu punya podcast. Iya, iya, iya. Itu sebenarnya. Jadi saya mulai sedikit nih supaya ini kan Jumat Barokah ya. Ya. Nah, saya mulai dengan Kita pantun tapping Jumat deh. Ya. Wisata indah di Raja Empat. Cakep. Destinasi terbaik Tanah Papua. Cakep. Semoga berkah di hari Jumat. Cakep. Prestasi terbaik kita beri untuk bangsa. Cakep. Ini Minangnya keluar nih, pantun. Berpantun ria. Berpantun ria. Iya, terima kasih Kang Sahal. Izin Bang. Yuk. Kita pada hari Rabu kemarin, tanggal 3 Juni, itu diterima oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia di kediaman beliau. Itu kunjungan biasa. Kami kawan-kawan rindu dengan Pak Jokowi. Bertemu dengan Pak Jokowi ini nggak pernah membosankan. Tidak ada kata bosannya. Bertemu hari ini, besok pengen bertemu lagi. Seperti orang haus. Sekali coba haus, minum lagi. Itulah Jokowi yang Bang Zul sendiri sebut sebagai tokoh fenomenal. Kita diterima mulai dari jam 10.14, aku catat itu, sampai jam 12.32. Jadi kurang lebih 2 jam 20 menit lah. Banyak sekali yang dibicarakan Ya, pasti itu. karena kita bertemu menghadap beliau itu ada 4-5 orang dengan tokoh-tokoh. Mungkin namanya nggak usah kita sebutkan lah gitu ya Bang, ya kawan-kawan lah. Tokoh-tokoh yang juga fenomenal. Nanti mungkin Bang Zul akan split siapa nama beliau. Pertama kita diskusi tentang pandangan-pandangan kami atas rencana beliau untuk membalas kunjungan saudara-saudara kita yang sudah datang ke kediaman beliau. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Itu kan sudah datang di kediaman beliau. Ini satu hal yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia, mulai yang kami ketahui ya, ini boleh disclaimer ini, mulai era Pak Presiden Soekarno sampai Presiden SBY. Begitu selesai, ya beliau-beliau itu kan kembali di kediaman menjadi orang biasa dan tidak dikunjungi atau malah seperti kalau kita bilang tenggelam ya tidak tenggelam ya. Beda dengan Pak Jokowi. Ketika beliau menyatakan sudah saya pulang kampung saja, tapi beliau dikunjungi oleh orang ke kampung beliau itu. Sehingga Solo sekarang menjadi objek destinasi yang khusus gitu ya. Di mana kunjungan orang kalau di bandara itu kita bertemu naik pesawat, bertanya kiri kanan, "Mana ke Solo? Pak Jokowi ya?" Kok tahu gitu? Kita pulang dari Solo, ketemu orang di bandara lagi. Kan kita lihat Bapak tadi waktu di kediaman Pak Jokowi gitu. Jadi ternyata di pesawat itu juga banyak orang yang tidak perlu kita tanya dari mana ke mana, asal dari tadi bisa kita tebak. Tadi ketemu Pak Jokowi, rumah Pak Jokowi ya? Iya gitu. Kira-kira gitulah. Belum lagi yang naik bus, naik kendaraan, di pesawat, bus banyak. Ya. Di situ sehingga muncul satu kehidupan baru di kediaman Pak Jokowi itu. Ada tempat orang minum-minum disiapkan, pedagang kecil, ada tempat orang berfoto-foto, ada orang yang untuk melakukan podcast, ada orang yang vlog segala macam. Ini kehidupan. Nah, Pak Jokowi ingin membalas silaturahmi dalam pikiran kami adalah silaturahmi kerakyatan, kunjungan kerakyatan. Kenapa? Beliau kan sudah menjadi rakyat biasa seperti kita ini. Tidak lagi ada simbol-simbol kenegaraan melekat kepada beliau kecuali sebagai presiden yang telah mengakhiri masa tugasnya. Nah, kunjungan itu yang kita diskusikan ke beliau
sehingga beliau dapat memberikan penjelasan kepada kita. Niatannya adalah itu kunjungan balasan terhadap saudara-saudara kita yang mengundang beliau itu, bahkan yang mengundang itu bukan hanya sekali 2 kali di tempat yang sama. Undangan dari kabupaten ini bisa 3 kali 4 kali datang. Sehingga beliau harus membagi skala prioritas untuk melakukan kunjungan balasan setelah secara fisik beliau betul-betul prima dan kesehatannya pulih seperti semula. Pada saat itu kami kan juga meminta beliau untuk hadir karena ada jadwal beliau untuk ke Jawa Barat. Oke. Ketik- Sorry, kami ini maksudnya Rejo. Rejo. Relawan Jokowi, Jokowi for Prabowo For Gibran. Prabowo Gibran. Ya. Kami meminta juga kesediaan beliau untuk nanti diundang di Jawa Barat di tempat kami. Oke. Kebetulan kami kan Rejo ini membina petani aren. Petani aren punya binaan petani di Jawa Tengah, di Jawa Barat. Kemudian kita meminta, Pak, berkenan nanti Bapak menyerahkan, ini kan kita tersentuh dengan kehadiran beliau ketika beliau nanti mengabulkan kunjungan itu. Permintaan kita untuk berkunjung itu. Bapak nanti berkenan untuk menyerahkan bibit aren kepada para petani yang ingin kembali mengembangkan aren sebagai satu tanaman endemik Indonesia yang sudah kita kembangkan. Kenapa aren kita kembangkan? Ini kan di awal-awal kepemimpinan Pak Prabowo, beliau kan berkomitmen untuk mengembangkan 2 juta pohon aren di Indonesia dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Nah, inilah kita kembangkan sekarang pohon aren itu, dan kita ingin waktu bertemu dengan beliau tanggal 3 itu kami meminta, Pak, nanti mohon Bapak menyerahkan bibit aren yang kita udah siapkan kepada para petani. Beliau mengingatkan itu terkesan menjadi acara yang formal. Sebaiknya tidak. Nanti kalau ada petani aren yang datang, mungkin petani aren mau ikut parade, mau mengadakan parade, ya saya bergabung di situ. Gitu. Jangan nanti saya dilibatkan atau diterima dengan acara-acara yang formal yang dibuat sedemikian rupa. Justru itu yang pengen dihindari oleh Pak Jokowi. Jokowi. Beliau hindari. Supaya apa? Kita ini lebih natural, kita ini menjadi bagian yang sama, egaliter tengah masyarakat, dan masyarakat itu betul-betul menjadi terasa menjiwa dengan kita gitu. Intinya begini, Pak Jokowi itu sangat menyayangi masyarakat Indonesia, sebagaimana mayoritas rakyat Indonesia juga sangat mencintai beliau hari ini. Nah, inilah yang menjadi titik sentrifugal bertemunya beliau dengan rakyat, kunjungan kerakyatan yang berbalas ini. Saya kira itu sebagai satu hal yang sangat fenomenal kami pandang itu. Ya, Bang Zulfan, itu kan kalau di dalam narasi berita ya, itu kan yang tadi kita sebut lah, ada nyinyiran terhadap rencana Pak Jokowi ini. Ya, nyinyiran itulah, mau menyelamatkan anaknya, kayak gitu-gitulah. Terus macam-macam. Tapi juga ada serangan. Jadi serangan juga ya sama dengan nyinyir, tapi dia lebih ofensif gitu. Misalnya yang itu yang saya sebut dari PDIP bilang, tunjukkan ijazahnya dulu katanya, itu kan Pak Jarod. Terus juga kayak sesuatu yang ini timingnya ini ngapain, kayak matahari kembar apa gitu, dikaitkan dengan Pak Prabowo gitu. Kesannya dengan Pak Jokowi turun gunung itu kemudian akan terjadi matahari kembar. Nah, serangan-serangan seperti itu kan muncul. Dan juga kan kalau kita lihat kan kalau di dalam berita kan disebut ada rencana kunjungan awalnya kan ke Lampung, ke NTT ya, dan ke Jawa Barat. Nah, terus ada berita bahwa wah nanti jangan-jangan akan ada yang menggalang demo, pergerakan massa untuk demo. Pergerakan massa untuk mendemo seakan-akan ada penolakan dan seterusnya. Bang Zulfan gimana ngelihat itu soal narasi-narasi penyinyiran dan serangan itu, Bang? Pertama begini kan, kalau saya melihat ya, karena orang tidak punya program, nggak punya ide, nggak ngerti apa yang mau dia buat, apalagi figur-figur politik tertentu,
kan karena tidak tahu dia berbuat apa. Ini ada kasus Jokowi mau turun, ini aja kita jadikan isu. Oh. Jadi reaktif. Saya kira setiap orang reaktif, kalau dalam gerakan politiknya kan disebut reaksioner, Ya. itu pasti gagal. Karena gampang dibaca, ya kan? Ketidakpuasan, ketidaksukaan kepada Jokowi itu berlanjut. Itulah dia mau jadikan isu. Dia lupa juga Pak Jokowi semakin diangkat itu kan semakin populer. Dan jangan lupa, ini PDIP saya peringatkan, ya, saya peringatkan bahwa memang ada orang yang sengaja memanas-manasi PDIP. Apakah orang baru yang masuk ke PDIP atau orang lama tapi tidak sadar atau betul-betul orang eksternal luar supaya PDIP dengan Jokowi terus konflik. Oke. Kalau PDIP dengan Jokowi ini terus konflik, berarti ada yang ambil keuntungan. Ada yang diuntungkan ya. Ada yang diuntungkan. Jadi PDIP harus hati-hati. Apalagi partai besar kan. Jangan sampai dimanfaatkan gitu ya. Ya, jadi kan mereka harus bisa berhitung. Ya, jangan emosional, jangan panik. Kalau kita menyikapi seperti ini dampaknya apa? Ini kan emosional, kita hancurkan Jokowi. Iya. Karena benci. Pokoknya Jokowi kita redam. Dia lupa bahwa sikap seperti itu menguntungkan pihak ketiga. Pihak lain. Mungkin Jokowi nggak rugi apa-apa ya. Tapi kan buat PDIP, ya kan, yang notabene sudah amblas di 2000 berapa? 24. Bukan. Oh, 2000 sebelum ada Pak Jokowi ya? Pada masa SBY, Ya. suara turun. Ya, Pada masa 2024, kursi turun lagi. Jokowi yang mengatrol. 2014, 2019 suaranya naik. Karena itu kan faktor Jokowi. Nah sekarang kalau dia bersikap seperti itu kepada Jokowi, akan turun lagi. Apalagi ada kepentingan politik dari pihak ketiga yang memanfaatkan emosi dan kepanikan ini. Ya, jadi mereka memanfaatkan emosinya Ibu Mega. Ya. Nah, saya kira di sini kan yang masih rasional ya, seperti Puan, itu harus cepat mengantisipasi supaya jangan PDIP memelihara konflik dengan Pak Jokowi, rugi. Iya. Nah itu Bang, terkait dengan soal konflik dengan Pak Jokowi, itu ada faktor ini nggak kalau menurut Bang Zulfan? Ada faktor kekhawatiran sebenarnya di kalangan PDIP, elit-elit PDIP, bahwa sebenarnya di kalangan para PDIP, pemilih PDIP itu masih banyak yang loyalis kepada Jokowi. Sehingga kalau Jokowi turun gunung, itu mereka akan bedol desa. Gitu. Jadi untuk mengantisipasi itu, kemudian konflik Jokowi terhadap Jokowi ini diperpanjang. Gitu. Jadi ada kekhawatiran itu. Menurut Bang Zulfan, ada kemungkinan seperti itu nggak? Kalau dia khawatir seperti itu justru salah. Khawatir dengan Jokowi turun. Itu betul bahwa ini akan terjadi bedol desa misalnya. Tetapi dengan mereka harusnya kan diantisipasi dengan sebuah program action. Ya, kaderisasi kayak Jokowi mau datang ke Lampung, konsolidasi partai PDIP. Bukan nyerang, konsolidasi partai, kader-kader dikumpulkan. Nah ini kan Jokowi mau ke sini, kita harus seperti apa? Kader-kader itu dididik supaya sehat dia. Jangan sampai dia bentrok juga dengan masa pendukung Jokowi di daerah gitu loh. Sebenarnya kan pendewasaan partai itu seperti itu. Kalau elitnya emosional, ya. Elitnya panik, bagaimana di bawah? Hancur-hancuran. Itu yang saya lihat itu. Jadi kita ini kan mau nolong PDIP sebenarnya. Iya kan? Betul nggak? Ngasih masukan gitu ya. Masukan sekaligus menolong. Nggak perlu. Rugi.
Apa sih target mereka? Ya. Ya kan? Persoalan Gibran nanti mau jadi wapres atau tidak tergantung presiden. Iya kan? Apa Pak Prabowo mau maju lagi dengan Gibran? Enggak, tergantung berapa banyak Pak Jokowi turun ke daerah. Enggak ada hubungannya. Ya kan? Kalau Presiden Prabowo bilang, walaupun Pak Jokowi sudah turun ke seluruh Indonesia, Pak Prabowo bilang, saya tidak mau berpasangan dengan Gibran, mau apa? Itu kan satu sisi. Ya, ekstrimnya begitu. Ya, gitu ekstrimnya ya. begitu. Iya, iya. Mau apa? Ya paling dijawab oleh Pak Jokowi, kami maju sendiri kan. Ini kan skenario hipotetikal. Gitu. Iya, ya. hipotetikal. What if. Iya, sana begitu. Worst come gitu ya. Iya. Kan paling enak kan gitu kita berpikir. Ya, ya. Berarti apa? Kalau PDI persoalannya bukan Jokowi. Persoalannya mau menang. Oke. Nah, siapa yang dia mapping dulu lah. Masa partai sebesar itu urusannya Jokowi kan? Aduh, saya nggak habis pikir itu. Apa yang dipikirin oleh mereka? Iya. Ya, ada sekjen, ada ketua umum, ada ini, ada itu, ahli lah, doktor, profesor. Apa yang dipikirkan? Gitu kan? Kita tidak mendengar gagasan-gagasan besar dari partai besar. Kecuali hanya menyerang hal-hal yang menurut saya tidak penting. Gitu loh. Masa seorang Jarod misalnya ngomong, tunjukin dulu ijazah. Aduh, Iya, iya. udah kelasnya kelas Rosuyo. Iya. Padahal saya kagum juga sama Jarod itu ya. Jadi dengan ngomong seperti itu, Saiful Jarod, bukan Eros Jarod. iya Saiful Jarod. Eros Jarod kan teman kita. Ini teman juga, teman jarang ketemu aja, ya kan. Jadi, Nah, Bang Darmizal, terkait dengan tadi yang Bang Zulfan kan nyebut soal Pak Prabowo ya, kan ada juga narasi, wah ini kalau Pak Jokowi turun, ini nanti akan ada bayang-bayang, muncul lagi tuh wacana matahari kembar gitu ya, terus dikaitkan dengan tadi soal posisi Gibran gitu ya, jadi tujuannya Pak Jokowi itu untuk menyelamatkan keberlanjutan lah gitu, Gibran di periode kedua. Nah, dalam kesempatan obrolan kita sebelumnya, Bang Darmizal dan Bang Ade Armando waktu itu, kita juga bicarain soal rencana Pak Jokowi turun gunung ini. Sebelum sebelum Bang Darmizal ke Solo ya, kan Bang Darmizal bilang bahwa ini punya peran yang bagus untuk komunikator ke rakyat. Iya. Karena Pak Prabowo ini programnya kerakyatan, tetapi Pak Prabowo itu backgroundnya elit. Jadi agak kagok kalau ngomong ke rakyat langsung. Sementara kalau Jokowi ini memang backgroundnya rakyat. Jadi ketika menyampaikan isu-isu dengan bahasa rakyat, itu nyambung gitu. Nah, tapi kan itu idealnya seperti itu, Bang. Cuma kan itu ada serangan-serangan dikaitkan dengan mengamankan atau menyelamatkan Gibran dan lain-lain. Gimana? Jadi gini, saya tambahkan sedikit. Ya. Yang disampaikan abang kita tadi itu, saya melihatnya kalau dari kami relawan Jokowi for Prabowo Gibran, kami nggak hirau dengan adanya skenario umpamanya gitu ya, menggerakkan massa, melakukan demo untuk menolak kedatangan Jokowi ke daerah gitu. Kami relawan akan memanfaatkan momen-momen itu seperti orang yang menciptakan gelombang, kami tinggal berselancar aja lagi. Riding the wave gitu ya. Buat apa kita menciptakan gelombang lagi ketika sudah ada, ya kita tinggal berselancar gitu. Termasuk tadi disampaikan, sebelum ke sana tunjukkan dulu ijazahnya gitu. Ada teori yang disebut dengan menepuk air di dulang. Loh, yang memanfaatkan ijazah itu selama untuk calon wali kota siapa? Calon gubernur siapa? Yang membawa itu siapa? Untuk calon presiden siapa? Ya kan? Ya, kalau menepuk air di dulang itu kecipratan pertama yang muka sendiri gitu. Orang akan melihat, nah kan, kalau airnya bersih gitu. Kalau air lumpur, ya berlumpur sendiri muka lu gitu kan. Kalau kita sih enjoy aja. Aku dapat bisa pakai kalimat Mas Bambang Pacul itu,
orang baik jangan dilawan gitu. Ya, orang baik dan orang cantik. Dan banyak duit. 3 berarti. Orang baik jangan dilawan Iya, gitu iya, kan, iya. Mas Bambang. Mohon maaf nih Mas Bambang, aku Iya, pakai iya. dikit ini. Nah, kemudian terkait dengan Pak Prabowo. Diskusi kami kemarin itu sangat hidup. 2 jam lebih itu. Satu hal yang saya catat betul itu ya. Ketika Pak Jokowi memberi apresiasi atas keputusan, waktu kita diskusi itu belum masalah soal apa namanya, pemeriksaan mantan MBG. kepala MBG ini belum ada nih, kita belum dengar nih. Kepala BGN. Kepala BGN. Ya, ya. Kita belum dengar ini. Ya, belum, Yang belum ya. Belum beliau- dipecat ya. Ya. Belum dipecat ya. Kan kita jam 12-an baru sorenya Ya, dapat kabar. Kemudian beliau mengapresiasi langkah Pak Prabowo yang mencapai kaki kita itu yang memotong 68 triliun anggaran makan bergizi gratis itu. Wah, ini cakep ini Pak Prabowo. Ini tindakan yang bijak. Beliau sampaikan ke kita. Kenapa? Fiskal kita agak terbantu dengan pemotongan itu. Artinya, Sorry, ini Pak Jokowi, mengapresiasi keputusan Pak Prabowo yang memotong 67T anggaran makan bergizi gratis. Pasti tujuan Pak Prabowo adalah untuk lebih menguatkan fiskal kita. Itu pandangan beliau. Ya Bang ya? Itu pandangan beliau. Artinya kalau kami lihat, kami dengan Bang Zul, dengan kawan-kawan, begini-gini kita nih. Artinya apa? Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Mas Gibran itu satu, ibaratkan tungku gitu ya. Itu adalah tungku, kalau orang Minang itu bilang tungku 3 sejerangan. Kalau 2 saja tungku itu kan nggak bisa berdiri. Penggorengan di atasnya atau apapun, harus ada 3 kakinya. Jadi tungku berkaki 3. Enak menata sesuatu yang akan ditaruh di situ. Sorry. Bahasa Minangnya apa tadi, Bang? Tungku 3 sejerangan. Jadi tungku itu 3 kaki. Selalu 3 kakinya kan. 1, 2, 3. Baru taruhnya enak. Jadi kita melihat bahwa Pak Jokowi itu komitmen untuk mengawal kepemimpinan Prabowo Gibran ini. Dan secara konstitusi. Ini juga kita yakini bahwa kunjungan kerakyatan beliau untuk menemui saudara-saudara kita yang mengundang beliau itu tidak lepas bagiannya dari bagaimana memberikan dukungan terhadap kepemimpinan Prabowo Gibran ini. Tentu akan ada diskusi nanti dalam pertemuan itu. Saya kira Pak Jokowi akan sangat memahami bahwa beliau yang dulu kan kita tahu itu, beliau belusukan. Kalau sekarang istilah belusukan itu mungkin sudah tidak tepat. Karena beliau sudah tidak lagi sebagai negara pemimpin. Tidak lagi sebagai presiden. Rakyat biasa. Sudah menjadi rakyat biasa. Jadi namanya silaturahmi kerakyatan. Itu yang paling tepat. Pada saat silaturahmi nanti mungkin bertemu dengan ulama, bertemu dengan tokoh adat, bertemu dengan orang-orang partai. Beliau akan menjelaskan betapa pentingnya secara konstitusi pasangan Dwi Tunggal Prabowo Gibran ini, saya ulang lagi kata-kata Dwi Tunggal, antara senior dan junior. Karena komitmen Pak Prabowo ini, jadikan saya sebagai jembatan bagi anak-anak muda untuk mencapai Indonesia emas. Itu kan kampanye kita. Itu yang kita teriakkan, slogan-slogan kita waktu kampanye kemarin. Jadi konstitusi kepemimpinan Prabowo Gibran ini bagi kepentingan bangsa Indonesia untuk menuju Indonesia emas itu. Saya yakin ini adalah silaturahmi kerakyatan dan silaturahmi kebangsaan untuk mengawal kepemimpinan nasional ini. Saya kira itu. Jadi itu yang bahwa ada dimunculkan lagi narasi matahari kembar apa itu malah justru terlalu jauh itu. Terlalu jauh. Dan Pak Jokowi, kita mau serahkan, minta tolong serahkan bibit aja beliau. Jangan, ini sebaiknya jangan. Itu ada terlihat semacam seremoni, hal-hal yang bersifat formal. Udahlah kita silaturahmi kerakyatan saja. Bertemu biasa, diskusi biasa, bersalaman sebagaimana mestinya,
berkomunikasi sebagaimana mestinya. Itu yang luar biasa dari seorang Jokowi. Ya, ya. Nah, itu Bang, melanjutkan terkait dengan soal hubungan Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Bu Mega. Nah, ini saya mau nanya ke Bang Zulfan ini. Sedikit saya tambahkan Oke, terkait silakan. dengan Lanjut, lanjut. sawit tadi, Oke. aren tadi ya. Aren, ya. Ini kan Pak Jokowi ini ketika kita diskusi tentang aren, kan beliau mikir nih, iya Pak Prabowo kan ingin kembangkan 2 juta aren. Waktu itu kan, Ya, ya, ya. ini perlu kita topang. Karena aren itu adalah tanaman endemik Indonesia. Yang kalau tidak salah pernah dibahas dalam satu diskusi, Kanjeng Sunan Kalijogo itu bahkan berkata, aren itu adalah emas coklatnya Indonesia. Emas coklatnya Nusantara. Maka kami sangat senang sebagai pembina petani aren ketika Presiden Prabowo menggelorakan atau memberi semangat kepada orang-orang, pada para petani untuk mengembangkan 2 juta aren di Indonesia. Dan itu kami dapat arahan langsung dari Pak Jokowi, kembangkan. Dan jangan beliau yang tampil gitu Beliau ya. kan kita yang petani aren. Iya, Kembangkan, menjawab tantangan atau semangatnya Pak Presiden Prabowo. Nah, ini satu jawaban bahwa beliau memberikan support secara terus-menerus bagi kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Nah, menyambung soal ini Bang, yang tadi soal hubungan yang penuh dinamika lah ya antara Bu Mega, Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kan kemarin waktu peringatan 1 hari lahirnya Pancasila, kan Pak Jokowi tidak hadir, Pak SBY tidak hadir. Terus menurut berita ini, Pak Sarif, si ajudannya bilang tidak ada undangan. Tidak terima undangan. Tidak terima undangan. Sementara kalau Pak SBY, elit-elit Demokrat bilang terima undangan tapi Pak SBY nggak hadir. Nah, terus dinarasikan, oh berarti Pak Prabowo sudah renggang dengan Jokowi dan merapat ke dekat dengan Bu Mega, gitu kan. Narasi seperti itu muncul. Nah, ini saya pengen nanya komentarnya Bang Zulfan, karena kan banyak yang bilang bahwa Pak Jokowi itu tindakannya, pandangannya, langkah-langkahnya itu kan politisi sosok yang data driven. Selalu memperhitungkan survei kan. Pak Jokowi itu kan betul-betul scientific sebenarnya dari segi mengandalkan survei. Jadi pasti tahu seberapa jauh approval ratingnya apa gitu ya, meskipun sudah nggak jadi presiden lagi gitu. Nah, dengan sikap Pak Jokowi yang data driven, terus kemudian konstelasi hubungan tadi itu Bang, yang dicontohkan dengan peristiwa 1 Juni itu, Bang Zulfan melihatnya gimana nih? Apa yang bisa kita baca dari situasi itu? Ya, Kepala BPIP Dewan Pembina ya. Iya. Dewan Pembina itu kan ketuanya Ibu Mega. Ketua Dewan Pembinanya ya. BPIP ya. Iya. Sedangkan 1 Juni itu dianggap perhelatan dari BPIP. Oleh karena itu di situ mungkin Pak Prabowo udahlah silakan BPIP bikin acara mengundang siapa yang perlu diundang. Pak Prabowo tidak intervensi, ya kan? Mungkin dia juga kaget kok SBY nggak ada, kok Jokowi nggak ada, ya kan? Kaget juga. Nah kan kalau kita lihat di sana kan Ibu Mega yang berupaya menarik tangan Prabowo. Kalau di videonya begitu ya. Kan begitu dari TV-nya kan, bukan Pak Prabowo yang narik tangan, ayo gitu kan gitu. Nah kalau kita lihat di situ memang Prabowo-nya nggak ada problem. Dengan Pak Jokowi, dengan SBY pun sekalian tidak ada problem itu. Jadi cuman kan dibalik-balik kan. Kita ini kan bekas wartawan Mas. Kalau orang digigit anjing itu udah biasa. Tapi kita mau bikin anjing orang yang digigit anjing, ya kan? Dibalik-balik kan itu udah biasa itu. Kalau nggak ada yang nonton, ya kan? Nah jadi kalau kita lihat seolah-olah ada persoalan genting antara Prabowo dengan SBY, Prabowo dengan Pak Jokowi, padahal nggak ada. Yang genting pikiran mereka sendiri.
Ya kan? Overthinking. Ya. Kemungkinan juga Ibu Mega bisa jadi mau mengundang Hmm. dengan perasaan nggak enak kan, Hmm. masa kita nggak undang. Tapi kan di dalam tim itu macam-macam orang, ada yang suka, ada yang tidak Iya, suka. iya. Undangan bisa diselip-selipin. Kita kan aktivis. Iya tahu. Tahu lah. Tahu kita cara-cara kalau pejabat ini jangan datang kita selipin undangannya. Iya. Kita Sudah kan- dikirim tapi Iya, nggak iya. sampai gitu. Nah, kita kan tahu. Jadi kalau saya lihat seperti itu, saya sampai saat ini melihat hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu nggak ada masalah. Hmm. Walaupun ada upaya untuk merenggangkan itu. Ya, ya. Kan mereka masih sering berdialog, masih bisa telepon-teleponan, ya kan? Dan Dan Gibran juga hadir kan? Hadir, Wapres kan hadir di hadir. acara itu. Nah, itu ya. Nah, sekarang bicara soal turun ke daerah-daerah, Iya. Pak Jokowi mau datang. Berkunjung ke daerah. Itu kan menunjukkan suatu langkah atau pendidikan politik yang sehat. Hmm. Kalau berpolitik itu ayo monggo kita turun ke rakyat. Oh terserah saya mau memperkuat Gibran, kenapa rupanya? Memperkuat PSI, kenapa rupanya? Salah apa? Ya, ya. Memperkuat Prabowo. Mungkin Pak nanti kalau ditanya wartawan, Bapak nih tujuannya untuk memperkuat elektabilitas Gibran atau PSI. Iya kata Pak Jokowi. Ya memang. Salahnya di mana? Pokoknya bagi saya dua periode Prabowo Gibran. Kan gitu. Bukan Ya, Gibran sebagai presiden. Gibran sebagai wakil presiden. Iya. Ya dia harus punya modal dong. Iya. Ya, ya. Ya kan? Gibran harus punya modal untuk menjadi wakil presiden. Apa? PSI. Ya. Dan dukungan masyarakat dari pendukung Jokowi. Terus mau jadi wakil presiden kayak layangan putus gitu. Nggak bisa. Nah, ini orang ini kan lucu. Ya, ya. Ya kan? Kayak Puan dulu. Mau jadi wakil presiden. Kan kerja mati-matian. Termasuk saya meningkatkan elektabilitasnya. Tapi nggak bisa. Ya, ya. Bagaimana? Iya, itu memang kadang-kadang ada gini, kayak ada semacam, saya nggak tahu apakah double standar atau apa. Jadi kalau Pak Jokowi yang melakukan sesuatu, kemudian langsung itu membantu Gibran itu seakan-akan sesuatu yang langsung dianggap sebagai tercela. Padahal misalnya SBY bantu AHY, Bu Mega bantu Puan, itu kan nggak ada yang salah gitu. Nggak ada. Jadi sebenarnya kayak Jokowi itu kayak dibebani tuntutan terlalu banyak gitu. Iya, jadi kan ini ada segelintir orang mungkin dalam partai ya yang memang nggak ada kerja lain, kerjanya bangun tidur mikir Jokowi, bangun tidur lagi Jokowi. Jadi ada kesempatan terus, ya kan? Nah kita kan tahu di partai itu kan seperti itu. Iya. Nah, jadi seperti saya bilang semula tadi, udahlah. Mereka koordinasi, diskusi dengan Ibu Mega, ya kan? Jangan lagi bicara soal ini, bicara isu-isu yang besar. Iya. Saya takut karena nggak mampu. Nah, terkait soal isu besar itu, Bang, itu kan ada juga di dalam kesempatan yang sama itu Pak Jarod bilang bahwa ada rencana atau mungkin sudah kali ya, ada Mars Marhen. Jadi sebelumnya kan magnetnya PDIP itu terkait dengan mendongkraknya suara PDIP itu kan Jokowi. Jokowi kan sekarang nggak ada. Dia kan harus cari sesuatu yang lain nih. Mau dibangkitkan lagi dengan cara Mars Marhen. Pokoknya disosialisasikan di kalangan kader. Menurut Bang Zulfan gimana itu? Ya itu boleh aja. Tapi masih relevan nggak? Kan boleh, Mars apapun boleh. Ya kan? Masih relevan nggak? Kalau menurut saya ide besar itu bagaimana kembali mendiskusikan pikiran-pikiran Bung Karno, direlevansikan dengan kondisi sekarang, kan gitu. Iya. Sama dengan Pak Prabowo, pikiran-pikiran Sumitro Djadikusumo coba diaktualisasi dengan situ sekarang. Jadi revitalisasi. Ya. Ya kan? Revitalisasi pikiran Bung Karno oleh PDIP
sebenarnya tidak hanya PDIP, tapi kan ini bicara partai ya PDIP Ya, ya. ya. Nah, revitalisasi pikiran Sumitro Djokowi oleh Prabowo misalnya, Ya. dan itu mungkin sedang berjalan. Ekonomi sosial demokrat, ya kan? Kalau Pak Mitro kan sosialis demokrat, Bung Karno kan sosialisme Pancasila kan gitu. Ya. Atau bahkanlah sosialisme marxisme gitu kan. Nah, jadi itu aja bertarung di situ. Iya. Gitu. Lebih sehat ya ketimbang nyerang Jokowi soal ijazah apa tadi itu ya. Aduh, ini janganlah. Udah cukup yang terakhir tuh Dr. Tipa, terus Roy Suryo, ya kan. Kita sedih juga Profesor Dr. Refli Harun. Ngapain ikut-ikut gitu? Kasihan. Iya. Banyak hal lain. Kan pada endingnya kan lucu-lucu semua kan. Gitu. Nah, ini mungkin bagian terakhir dari segmen obrolan kita nih, Bang. Soal tadi kan Bang Zulfan nyebut soal PSI ya. Kan kita tahu beberapa waktu lalu pada satu acara PSI, Partai Solidaritas Indonesia, Pak Jokowi bilang akan all out membesarkan PSI turun ke desa-desa, gitu kan, turun ke daerah gitu untuk membesarkan PSI. Terus juga Pak Jokowi digadang-gadang akan menjadi ketua Dewan Pembina PSI. Pokoknya masuk PSI gitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan rencana keliling Nusantara ini, silaturahmi kerakyatan ini gimana menurut Bang Darmizal dan Bang Zulfan terkait dengan PSI? Karena kan kemarin sempat rame tuh. Jadi ada projo yang bilang bahwa itu adalah gaweannya projo gitu ya. Terus ada dari PSI yang bilang enggak itu PSI gitu. Jadi saling klaim, rebut klaim gitu. Nah, itu gimana Bang Darmizal melihatnya itu? Ini menarik ini. Kami sempat juga diskusi dengan Pak Jokowi terkait hal tersebut. Ini dinamika. Jadi kalau kita hanya ayem aja, itu kan juga nggak memberikan warna dalam kehidupan gitu, berdemokrasi. Ya, ketika relawan yang memahami filosofis dan bahkan gestur tubuhnya Pak Jokowi ketimbang orang lain gitu ya, umpamanya kawan-kawan yang baru bergabung itu kan lebih kepada bagaimana mengkonsolidasikan partai, tapi belum memahami secara keseluruhan gesturnya Pak Jokowi, ungkapan Pak Jokowi, bahasa tubuhnya Pak Jokowi barangkali begitu ya. Ini suatu dinamika yang memang harus terjaga, tidak harus semuanya ayem saja, guyup saja, harus ada. Tapi tujuannya adalah sama-sama membangun. Kebinekaan itu muncul. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu kan berbeda cara gitu ya, tapi kan tujuannya sama gitu. Nah, itu yang kami meyakini bahwa komitmen untuk membangun soliditas itu adalah satu hal yang luar biasa dikawal oleh pemikiran-pemikiran Pak Jokowi. Kenapa? Pak Jokowi itu selaras antara pikirannya, hatinya, dan ucapan serta perbuatannya. Ketika beliau ingin menyatakan mengunjungi, membalas kunjungan, beliau memang membalas kunjungan itu dan dilaksanakan. Ketika beliau mengatakan saya akan all out untuk PSI umpamanya, itu tujuannya kan yang seperti bilang Bang Zul tadi, harus ada modal yang kuat untuk menuju 2029 bagi seorang wakil presiden. Ya kalau beliau berkunjung nanti ke daerah menyatakan, Bapak membesarkan PSI ya apa salahnya? Kan itu tadi, enggak ada masalah. Iya kan? Relawan nanti datang mendampingi Pak Jokowi juga. Loh, relawan datang juga membesarkan PSI juga. Iya, apa salahnya juga gitu. Kami adalah relawan yang mengikuti arahnya Pak Jokowi. Kan begitu, selaras dengan pikirannya itu. Jadi memang pemimpin itu mestinya antara alignment gitu ya, alignment antara pikiran, hati, ucapan dan perbuatan. Jangan yang diucapkan lain, yang diperbuat lain. Nah, inilah Pak Jokowi hebatnya. Beliau selaras itu. Dan ketika beliau memberikan satu komitmen dulunya, pembangunan, komitmen kita kampanye kan adalah berkelanjutan.
berkelanjutan itulah yang menjadi kesepakatan sebagai titik sentrifugal kita untuk sama-sama mengawal kepemimpinan nasional Prabowo Gibran ini. Tidak ada yang lain. Oke. Bang Zulfan, yang Ya, terkait ya. dengan PSI itu, gimana Bang Zulfan? Begini. Dan juga itu yang ada relawan Tadi yang mengklaim sudah itu. dibilang bahwa Pak Jokowi kan di Makassar itu. Oke, ya. Saya pertama di Kongres Di Ya. Solo. Di Ya. di Solo. ya. Habis Di itu depan beliau tuh, Alamadir tuh. Iya, Rakernas di Makassar. Makassar ya. menegaskan lagi. Ya. Dan itu bukan omongan sembarangan, serius. Hmm. Sampai beliau mengatakan bahwa PSI harus akhir tahun ini harus seluruh infrastruktur partai sampai ke ranting itu sudah ada. Iya, iya. Nah, kalau kita sudah membangun infrastruktur sampai bawah, kaderisasi bagus, caleg bagus, itu semuanya gampang. Orang rakyat mau menyumbang kepada PSI. Jadi saya kira bahwa inilah tipe-tipe orang yang tahu betul politik itu pertarungan, nggak bisa menunggu, Oke. nggak bisa mengharap belas kasihan dari orang lain. Pertarungan. Harus ngerebut gitu ya. Ya, makanya PSI harus menang. Kemudian, apakah Gibran ini maju nanti dari PSI kan belum tentu. Karena Gibran mungkin bukan bagian dari PSI. Bagian dari Jokowi ya, bagian dari PSI belum tentu. Kan gitu. Ya, Banyak orang yang mendukung Jokowi, senang sama Pak Jokowi, mungkin hanya 15-20% yang senang kepada PSI. Ya kan? Ya, walaupun buat PSI itu udah tinggi 20% kan. Ya kan? Nggak masa mau semua juga kan. Tapi 80% lainnya itu kan bisa mereka mendukung Pak Prabowo dan Gibran untuk pencalonan ini nanti. Itu kan harapannya seperti itu. Ya kan? PSI-nya berkembang, Prabowo Gibran jadi lagi 2 periode. Sekarang kan gini, ya semua pihak lah ya harus berhati-hati. Banyak pihak yang ingin membelah antara Pak Jokowi dengan Prabowo. Itu sebenarnya taktis, bukan strategis. Ya, secara taktis mereka strateginya kan kalau terpisah antara Jokowi dengan Prabowo dan mereka tahu bahwa salah satu kaki tadi apa tungku tadi tiga. nah, dari Tiga kaki, dari tunggu tiga Prabowo itu ya kan adalah Jokowi. Nah, ini mau dipatahkan satu. Nah, nanti kan tinggal satu lagi misalnya, udah pincang kan? Udah gampang itu nuruninnya. Diserang terus program-programnya Prabowo. Nah, di medsos, di mana-mana, segala macam. Itu akan terjadi. Jadi, baik dari kalangan Pak Prabowo, ataupun kalangan Jokowi, ya harus hati-hati. Ada upaya memecah belah antara Prabowo dengan Jokowi. Konteksnya apa? Supaya nanti mereka lebih mudah menggulingkan Prabowo. Ini politik, ya kan? Politik. Pak Prabowo paling tahu lah. Orang yang dia bantu pun mau nikam dia dari belakang kok. Ya kan? Pak Prabowo tahu. Prabowo itu bukan tentara biasa. Tentara yang sangat memahami intelijen. Di Kopassus dia itu Kopasanda. Ya. Nah, karena itu dia teliti semua. Tahu dia bagaimana kapan langkah dia ngambil untuk MBG, ya kan? Kapan dia harus perhatikan terus. Ini imigrasi ini udah parah nih. Suruh ambil tindakan. Karena skalanya kecil nggak perlu dia kan. Cukup kejaksaan aja. Kejaksaan Agung ya. Nah, nanti merah putih. Ada Danantara lagi. Ini orang-orang ini kan latar belakangnya nggak bersih-bersih amat ini. Iya. Nggak bersih-bersih amat. Jadi kecurigaan-kecurigaan itu ada.
ya kan? Nah, jadi Pak Prabowo akan ambil langkah-langkah itu. Hmm, hmm, hmm. Jangan underestimate sama Prabowo. Hmm. Jangan. Dia bukan orang bodoh. Ya. Jangan sekali-sekali sangat salah kalau orang underestimate kepada Pak Prabowo. Persis orang dulu underestimate kepada Jokowi. Iya, iya, iya. Jangan underestimate. Sama Gibran juga jangan underestimate. Saya katakan. Dia tahu kapan ngomongnya seperti apa, momen-momen itu tahu seperti apa. Cuman orang semuanya harus sama dengan dia. Ya kan? Orang harus semua model Ahok, ngomong marah-marah. Orang misalnya tipenya seperti Anies, banyak aneh menunjukkan gaya intelektual kan. Jadi artinya masing-masing boleh aja. Tapi nggak perlu mengajak orang sesuai dengan kita atau orang sesuai dengan yang lain. Biarlah orang itu menjadi dia dirinya sendiri. Kalau yang nggak sesuai dengan kita, terus kita marah-marah. Nah, marah-marah, inilah. Aduh, Iya, Mas. benar. Jadi gampang aja sebenarnya kalau pakai akal sehat. Pak Jokowi udah bilang hidup sehat, akal sehat. Nah gitu. Nggak pusing-pusing kita hidup ini kan. Iya, iya. Oke, ini closing statement dari Bang Darmizal dan Bang Zulfan. Oleh-oleh dari pertemuan dengan Pak Jokowi kemarin. Silakan Bang Darmizal. Ya, saya lebih memikirkan kepentingan bangsa ini untuk melihat pikirannya Pak Jokowi itu bahwa segala sesuatu terkait dengan kebangsaan kita ini haruslah konstitusional. Pak Jokowi melihat Pak Prabowo ini sebagai pemimpin yang memang harus kita support agar keinginan Pak Prabowo yang ingin melihat satu peradaban baru Indonesia ke depan, terutama dengan rakyatnya yang lebih kuat, lebih bergizi, bebas stunting, tumbuh ekonomi segala macam. Ini kalau kita tidak bangun harmoni untuk menguatkan itu memang repot. Maka orang-orang nyinyir ini, saya pikir orang Indonesia yang semakin cerdas nggak perlu menanggapi dan nggak perlu mendengar orang-orang nyinyir ini. Tinggalkan mereka. Maju. Anak-anak kita butuh anak-anak yang unggul, yang berkemajuan dan terdidik untuk Indonesia emas. Percayalah. Saya senang sekali dengan yang disampaikan Bang Zul tadi. Jangan underestimate kepada Pak Prabowo seperti kalian underestimate kepada Pak Jokowi. Hasilnya sekarang apa? Infrastruktur luar biasa. Banyak hal yang dibangun. Tinggal kita menuju lepas landas itu. Saya kira itu, Bang. Oke. Saya kira itu, Kang. Bang Zulfan. Closing statement. Closing ya. Iya. Jadi kalau saya melihat ini persoalannya dibawa sederhana aja. Jangan dibikin berat-berat ya kan. Masalah negara kita sudah berat. Kan sekarang begini, saya ambil contoh begini. Ada orang ahli keuangan ngomong sana sini ngeritik Purbaya. Tapi mereka sendiri tidak memberikan solusi misalnya. Kritik. Dan kalau mereka sendiri duduk di situ belum tentu juga bisa. Ya kan? Ini kan pengalaman eksekutif dan menjadi eksekutor. Apabila dari finance ya, bidang moneter ya. Itu nggak gampang. Itu menghadapi berbagai problem-problem yang begitu besar. Ngomong bisa duduk. Lu kalau telur naik aja, Harga telur naik. Kalang kabur barangkali kalau ada di situ. Ya kan? Nggak gampang. Jadi marilah kita bersama-sama memberi masukan yang positif kepada pemerintah, khususnya kepada sektor-sektor strategis. Ya, kemudian makanya saya kan mengusulkan agar Pak Prabowo ini mengundang ahli ekonomi, ahli teknologi, teknokrat untuk duduk bersama simposium memikirkan masalah bangsa ini ke depan. Tapi kan memang Pak Prabowo secara reguler ngundang, Bang Zulfan juga diundang. Ya, tapi gitu. Kan itu kan setengah kamar gitu kan nggak asik. Okay. Terbuka aja forumnya. Gitu. Oke. Forum terbuka lah, gitu kan. Duduk insinyur ada, doktor ekonomi ada, ekonomi pertanian,
ya kan, duduk di situ berdialog, Ya, berdiskusi mereka tentang Indonesia bagusnya seperti apa. Nanti kalau ada kesimpulannya, ya kan, nah, ini kesimpulannya. Tinggal presiden melihat, cari orang yang tepat untuk menduduki the right man and the right place, ya kan. Ini kan yang dikritik gitu nih, the wrong man and the right place, Iya benar. bahkan the wrong man and the wrong place. Aduh. Ini luar biasa senior kita nih. Nah, tapi ini sebelum mengakhiri, Bang. Tadi kan Bang Darmizal sebagai Ini closing kedua. enggak sebagai orang Minang kan pakai pantun. Nah, kalau Aceh ada untuk pamungkasnya Ada, gitu iya, apa nggak? Ada pantun atau Ada. Eh, Pat ujin yang han reda, pat ujin yang han pirang, pat perang yang han reda. Artinya hujan itu pasti pirang, berhenti. cakep ya. Dan perang itu pasti reda. Oh, Oleh karena itu jangan selalu berpikir perang ini akan berlanjutan. Kita doakan Amerika, Israel, Iran berdamai, harga minyak kita bisa stabil lagi. Amin. Cakep. Oke, terima kasih Bang Zulfan Lindan, Bang Darmizal atas pencerahannya, atas obrolannya, atas spill-spillnya terhadap terkait pertemuan tokoh kita ini dengan Pak Jokowi beberapa waktu lalu. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.